Jumpa kembali Cipta Kreasi TV. Pemirsa, saya kali ini kedatangan seorang sahabat. Beliau adalah notaris yang sudah meniti karirnya ya, sudah lumayan lah ya. Dan sekarang ini lagi meniti karir menuju, sebetulnya udah sukses sih, tapi mudah-mudahan dengan adanya perbincangan-perbincangan ini tambah sukses. Karena gini, kita ngobrol-ngobrol ini kan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol enak lah ya, tanpa beban, tapi mempunyai tujuan yang bagus untuk di kemudian hari. Untuk tidak berlama-lama, saya akan perkenalkan. Jadi langsung nih kalau ini, biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri, sahabat saya. Ya silakan Mbak, perkenalkan diri Mbak dulu nih, silakan. Baik, terima kasih Pak Boy. Terima kasih Pak Boy. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Kusumawardani. Kebetulan alhamdulillah saya sudah menjadi notaris PPAT sekitar 7-8 tahun. Seperti itu, kemudian merupakan suatu kehormatan saya diundang di podcastnya Pak Boy, sahabat saya yang kebetulan sesama alumni di universitas yang sama. Dan siang hari ini mudah-mudahan bincang santainya bisa memberikan manfaat seperti itu. Untuk notaris PPAT saya alhamdulillah dengan wilayah kerja di Provinsi Banten dan untuk PPAT-nya di Kabupaten Lebak. Di situ saya fokus melakukan pelayanan kepada klien. Kemudian juga saya sudah lebih dulu menjadi akademisi, jadi menjadi dosen di beberapa universitas sampai dengan sekarang. Mungkin itu saja. Wah, menarik sekali ya Mbak ya. Wah, ini harus banyak belajar nih saya Mbak. Enggak Pak, masih hijau juga ini. Nih Mbak, sebelum kita bincang-bincang yang sedikit serius, saya ingin tahu nih, emang cita-cita jadi notaris? Tidak Pak. Itu kira-kira yang bisa Mbak itu bisa masuk untuk menjadi notaris itu apa sih sebetulnya? Oke. Jadi awal mula itu saya ya Pak, saya tuh hobi tampil di depan umum, jadi memang banci tampil dari kecil. Bagus ya bisa tampil. Banci tampil artinya memang mungkin dengan rasa pede saya bekerja dengan latar belakang jurnalis, kemudian penyiar, MC segala macam. Saya sampai S1 pun saya sudah bekerja kebetulan waktu itu di bidang komunikasi. Tapi di akhir semester di Fakultas Hukum dulu saya S1 di Unsud mendapatkan dosen tamu yaitu seorang notaris. Waktu itu di Purwokerto saya. Notaris itu kok enak juga ya, bisa ngajar tapi juga punya profesi seperti itu. Dan ibu-ibu pula, beliau bercerita punya 3 anak, bisa sambil tetap mengasuh anak dan lain sebagainya. Kebetulan background bapak ibu saya juga dosen pengajar, dan saya S1 sudah menjadi asisten dosen. Satu lagi, kalau notaris kan bisa bos di tempat sendiri betul, ya Pak. Betul. Jadi nggak meninggalkan keluarga ya. Betul, saya pikir ini udah deh lanjut S2 aja. Itu menarik Mbak. Iya. Saya nanti akan bicaranya bukan hanya di notarisnya ya. Kalau notaris mungkin masyarakat udah banyak yang tahu ya. Iya. Jadi nggak semua notaris itu kan PPAT juga ya. Betul. Dan tidak, yang pasti kalau PPAT itu biasa rata-rata notaris. Betul. Atau kepala desa kan gitu. Iya, camat ya Pak ya. Pak Camat ya. Betul. Nah itu. Ya. Oke, tapi saya tidak akan membahas itu Mbak. Baik. Karena kalau membahas itu ya masyarakat udah banyak tahu. Iya. Mbak tentu pernah dengar nggak? Saat ini kita lagi banyak bicara dari pakar hukum restoratif justice. Oke, betul. Coba kalau menurut Mbak restoratif justice itu gimana Mbak? Nanti kita akan berbincangkan khusus dengan jalur notarisnya Mbak. Iya, kalau kita tahu kan RJ memang tindak pidana ringan ya, untuk memulihkan bagaimana korban ini tidak hanya menghukum pelaku kan ya Pak, yang kalau kita tahu secara umum masyarakat awam juga tahu, oh ya ini RJ itu udah sedang viral, happening, dan itu dilakukan di hukum Indonesia oleh aparat penegak hukum sehingga bisa memudahkan dan mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh negara kan, penjara penuh segala macam, itu dalam bidang pidana. Emang saya sepakat ya. Kita juga diskusi aja nih Mbak. Ya, kita selalu diskusi sebagai sama-sama orang hukum. Jadi gini, kalau misalkan ya memang ada beberapa kriteria, nggak semua bisa di RJ-kan. Khusus untuk kasus bahasa tindak pidana kriminal, pembunuhan, narkoba, korupsi, itu nggak boleh di RJ-kan. Kita harus dituntaskan.
Yang di RJ-kan ini kan yang kaitannya dengan yang istilahnya tidak pidana ringan ya. Ringan. Jadi kalau misalnya menyangkut waris, Betul. menyangkut perdata, Ya, itu kan bisa betul. di RJ-kan. Betul. Nah, artinya saya ingin diskusi dengan Mbak nih. Kita sama-sama berdiskusi di podcast kita ini. Kan kalau bisa menyelesaikan kasus itu secara RJ itu kan lebih baik. Ya. Karena kan banyak sekarang. Kan Mbak juga mungkin sependapat dengan saya. Kalau kita masuk dalam satu kasus, nggak ada yang menang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya kasus penipuan. Ya. Yang ditipunya uang hanya 100 juta, tapi untuk ngurus itu bisa 200 juta, bahkan bisa lebih. Iya. Artinya kan menang jadi arang, kalah jadi abu. Betul. Makanya ada RJ. Ya. Nah, saya akan bawa nih Mbak karena sebagai seorang notaris. Untuk ending daripada RJ itu kan perdamaian, Mbak. Betul. Apalagi sekarang kan banyak mediasi ya, mediator. Bahkan ada pelatihan mediator. Iya. Banyak. Endingnya dia harus dibuatkan akte. Betul. Akte perdamaian. Betul. Nah, Mbak, coba kalau dari sudut pandang Mbak sebagai seorang notaris, begitu selesai kasus, bisa nggak langsung Mbak buatkan akte perdamaian? Iya, baik Pak Boy. Jadi memang pada dasarnya akte apapun yang dibuat di hadapan notaris ya itu kan memang berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk perdamaian ini tentu sudah ada kesepakatan dong dari para pihak ya. Kalau kita bicara KUH Perdata banyak sekali diatur ya. Dari awal ada satu pihak yang dirugikan prestasi ya. Kita bicara ganti kerugian biaya, bunga itu kan di 1243 KUH Perdata. Kemudian 1238 ada kategori dengan kelalaian. Artinya pihak yang pihak yang salah yang merugikan pihak satunya itu kan dia sudah dalam kategori lalai. Nah itu, tapi kemudian si korban ini sepakat, ya sudah ayo kita sama-sama selesai jalur damai. Seperti itu. Kembali ke 1320, itu ada perjanjian pokok dengan syarat subjektif dan syarat objektif, maka notaris memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 15, 16, 17 ya di Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 2 2014 dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Nah, di situ. Kita kan lihat kalau selama ini notaris kan terkotak-kotak ya, ada wilayah. Betul, iya. Nah, pemirsa, ini ada notaris nih di hadapan saya. Saya mau misalnya gini, misalkan ada seseorang berselisih paham. Yang satu tinggalnya mungkin di Jakarta, yang satu mungkin tinggalnya di Medan atau entah di mana. Akhirnya selisih paham itu bisa diselesaikan dan dibuatlah akte. Ya, kita kan bisa dong pakai notaris. Sangat bisa. Ya kan? Iya. Notaris itu membuat akta apapun, bisa. Baik di dalam KUH Perdata maupun di luar. Artinya kan bisa nembus ruang dan waktu. Seharusnya begitu. Sepakat nggak? Sepakat banget sih Pak, sepakat banget. Pemirsa, jadi kalau ada notaris itu, sebetulnya kita bisa ada kasus, kita sepakati notarisnya siapa, kita buatkan akte di situ, dan kekuatan hukumnya gimana sih Mbak? Iya. Karena gini ya, banyak orang kalau kasus itu kan maunya di pengadilan, sehingga pengadilan mengeluarkan akte di situ. Coba Mbak yakinkan. Nanti setelah ini mungkin banyak orang kayaknya kan banyak nih orang pasti berselisih paham kan banyak ya. Kita kan mengutamakan restoratif justice. Mudah-mudahan itu bisa berakhir di pengadilan. Maksudnya di perdamaian. Betul, perdamaian. Coba Mbak yakinkan dong dengan misalnya membuat akte di notaris itu artinya dimanapun
Yang penting aktenya itu kekuatan hukumnya bagaimana, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, baik Pak Boy. Pada Pak Misa. Iya, jadi memang kalau bicara regulasi dulu ya Pak Hmm. Boy ya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Jabatan Notaris itu di pasal 18 kalau nggak salah itu kan ada memang notaris itu memiliki tempat kedudukan kabupaten atau Betul. kota. Kemudian di ayat berikutnya bahwa notaris memiliki wilayah jabatan, wilayah hukum itu di satu provinsi di tempat Betul. kabupaten kota itu berada. Cuma pertanyaannya, bagaimana kalau membuat akta-akta yang terkait dengan misalnya ada aset, ada objek, Betul. mengenai misalnya tanah bangunan, otomatis kan harus PPAT dong karena terkait dengan perbuatan hukum pertanahan. Tetapi kalau bicara hanya aset uang, saham, itu kalau menurut saya pribadi kita bicara tadi Bapak mengatakan bahwa pihak itu kan bisa dimanapun, ada di ujung Aceh, ada di Papua. Ya masa harus ketemu di satu waktu untuk membicarakan, kemudian harus karena kan memang aturannya tanda tangan di hadapan notaris ditandatangani saat itu juga. Kalau regulasi berbicara itu. Cuma kalau kita bicara notaris di kemudian hari di masa depan, kita juga harus mengikuti yang namanya kemajuan teknologi, digitalisasi, efektivitas, tentu dengan prinsip kehati-hatian. Iya betul, karena gini, dulu disertasi saya adalah mengenai good corporate governance. No, oke. Ya, artinya apa? Rohnya di situ bahwa kita adalah unsur kehati-hatian. Ya. Kita harus care. Ya. Makanya nggak heran kalau banyak pejabat masuk ke KPK, karena apa? Unsur kehati-hatiannya nggak ada, Ya. kurang di situ. Ya. Jadi mungkin apa yang dia jalankan memang benar, tapi yang menjatuhkan dia, yang menjerat dia, karena dia tidak berhati-hati di situ. Nah, makanya saya bilang kita kembali lagi ke masalah notaris ya. Kalau misalnya memang notaris itu bisa, ya artinya misalnya perselisihan misalnya yang satu orang Jakarta, yang satu orang Aceh atau orang Surabaya, kalau bisa sepakat perselisihan itu diselesaikan dengan cara memakai notaris, ya sudah. Dan satu lagi, misalnya saya ingin bertanya juga Mbak, misalnya kita mendirikan satu perusahaan, misalnya multi internasional lah, jangan sampai ada perdebatan harus notaris dari mana. Iya betul. Misalnya gini, saya buat perusahaan sama orang Amerika. Mungkin akan ribut kan, wah ini harus notaris Amerika, notaris Indonesia. Kayak yang penting kan dia, kalau mohon maaf ya, ya namanya kan tukang stempelnya aja. Iya. Ibarat kalau kita nikah ya, ada penghulu. Penghulu kan stempel, legalisir. Iya kan? Dimanapun dia nikah, misalnya dia ketemu sama orang di Kalimantan, bisa menikah di Kalimantan. Yang penting kalau calonnya di mana ya Kalimantan aja sih itu. Yang penting kan di sana. Nah, saya juga mungkin kalau dengan kita bincang-bincang ini, artinya restoratif justice dengan cara mediasi ini kan bisa diselesaikan dengan di notaris sebetulnya. Siap nggak Mbak? Saya siap sekali ya, karena memang notaris itu kan memang selain kewenangannya membuat akta, Pak, kita juga sebagai mediator, sebagai penengah, sebagai pemberi penyuluh hukum. Tapi kan belum banyak nih yang tahu kalau notaris itu sebagai mediator juga. Betul, dan di pasal 17 ayat 1 Pak Boy itu tidak ada larangan rangkap jabatan loh sebagai mediator. Nah itu dia, jadi saya melihatnya begini, ya, alhamdulillah saya juga seorang mediator juga. Ya. Saya dulu dengan profesor saya di Justisia tuh saya juga di situ dapat sertifikat dan jadi mediator juga. Tapi kan mediator itu hanya bisa mendamaikan, tidak bisa membuat akte. Iya, betul. Aktenya kan kalau nggak diarahkan ke pengadilan, pengadilan setempat atau notaris. Nah, notaris itu juga di situ kalau saya memang ada yang dibuat notaris kan suka ada timbul perdebatan. Notaris kan ada wilayah, ada ini gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita siapapun, yang penting dia bisa membuatkan legal, istilahnya legal standing ya, untuk perdamaian itu, aktenya berupa akte, kan bisa. Dan punya kekuatan hukum loh. Iya, untuk eksekutorial nanti, atau nanti in case di kemudian hari ada masalah timbul, jadi sebagai jaminan untuk payung hukum. Artinya saya ingin mencoba, ya masalahnya tentu perbincangan kita pasti ada pro dan kontra. Tapi yang seru tuh itu, Mbak. Iya. Hidup itu kalau nggak ada pro dan kontra, itu kan kurang seru ya. Ibaratnya gini, di rumah tangga aja suami istri, kalau misalnya dari awal nikah sampai dia
hari akhir gitu ya, Iya. damai terus kan, Iya. kan nggak ada cerita ya. Bahkan itu jadi perceraian loh Pak. Ada Iya, kasusnya kan? karena saking damainya mereka bercerai. Iya, banyak. Bahkan saya lihat di beberapa ini apa, bukan literatur ya, di majalah-majalah. Iya. Ada yang disebut sekarang perceraian kelas emas. Maksudnya gini, dia bercerai di saat usia sudah senja. Iya. Sekarang lagi happening Pak, 50 Lagi plus. 50 plus ya. Iya. Kenapa? Dia bercerainya itu karena bosen. Padahal selama dia melakukan perkawinan berapa lama, Iya. itu kok aman-aman aja. Ditahan sih Pak sebenarnya. Ya mungkin kita nggak tahu. Artinya kan ada sesuatu, Iya. istilahnya kan apa ya? Bukan terobosan ya, istilahnya kita bukan mengajarkan begitu tidak. Pemirsa bukan mengajar, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Artinya bila sesuatu itu bisa kita wujudkan, artinya kenapa enggak? Iya. Artinya gini, peran notaris itu kan bukan hanya sebagai pembuat akte daripada tanah, Iya. pendirian perusahaan, tapi kalau kita bisa fokuskan sebagai mediasi dan dia Iya. punya kekuatan untuk membuat akte. Betul. Kalau misalnya mediator aja kan dia tidak bisa membuat akte. Ini satu paket ya Pak ya? Ini satu paket. Mediator sekaligus membuat aktanya. Dan lebih hemat ya. Harusnya begitu. Pahe-pahe ya. Iya. Bisa dibicarakan itu harganya. Iya. Tapi iya. mahal nggak nih? Enggak dong Pak. Ya sebenarnya kalau menurut undang-undang lagi ada aturan tuh 2,5%, 1,5%, 1%, bahkan cuma-cuma. Oh Kalau gitu. untuk yang masyarakat tidak mampu seperti itu. Ya makanya itu penting tuh. Iya, itu penting dan kita wajib melakukan itu karena kan kita di bawah pengawasan majelis pengawas notaris Pak. Dan bisa juga kan notaris misalnya menyelesaikan perselisihan keluarga. Sangat bisa. Waris, masalah. Saya kemarin baru ahli warisnya 27 pemirsa. Nah itu dia. Tadi yang Pak Boy bicara di awal, hartanya nggak seberapa, 200 juta. Tapi ya itu karena dia melalui jalur litigasi, otomatis sudah habis biaya waktu. Betul, karena capek. saya terus terang aja dulu, saya bukan pengacara. Memang saya bukannya tidak tertarik pengacara. Saya berpikir ya sudahlah, banyak teman-teman, kita berbagi kue aja lah. Iya. Saya kadang-kadang ngelihat gini ya, teman-teman, kalau yang pengacara-pengacara itu kan maunya digitasi ya. Iya. Ya, saya tidak, tadi kalau saya terlalu banyak ngomong nanti sangka ini. Saya lebih baik kita positifnya aja. Iya. Kalau saya menyarankan, saya mendukung restoratif justice. Saya udah bicara dengan beberapa teman, pakar-pakar hukum semuanya. Karena apa? Satu, mengurangi biaya sangat signifikan. Yang kedua, intinya kalau orang ribut kan temperamennya aja. Kalau temperamennya kita bisa redam, ya tadi saya juga bicara dengan ahli public speaking ya. Iya. Kalau dia bisa meredam komunikasi yang baik gitu, itu kan bisa damai sebetulnya. Betul. Ya ibaratnya kita kembali ke masalah hubungan keluarga suami istri lah ya. Ya berantem sih boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi jangan berlama-lama. Kalau masalah bisa selesai lebih cepat, kenapa harus lama kan gitu. Betul, betul. Nah saya pikir, kenapa saya ngundang Mbak? Karena saya lihat kita saat ini sedang bicara restoratif justice. Hanya untuk memediasi aja. Iya. Tapi tidak lengkap kalau tanpa akte. Betul. Ibarat kayak orang berpacaran kan berakhir dengan perkawinan kan harus ada aktenya. Iya, sebagai bukti. Sebagai bukti, tanda Betul. sahnya Sahnya. orang itu kan di situ. Betul. Nah, saya pikir artinya kalau misalnya kita sepakat, ya mungkin. Ya tidak apa-apa misalnya terjadi perdebatan ya, Iya. pro dan kontra. Ini nggak, kita kan hanya menyampaikan aja nih. Betul. Karena ada beberapa notaris yang ajak ngobrol. Saya suka tanya, tugas lo ngapain? Ya kan? Iya. Masa saya yang ngurusin tanah, ngurusin kayak pembuatan perusahaan, ya kan? Tapi kalau ini kan artinya peran kita masuk ke restoratif justice kita sampaikan. Betul. Jangan sampai nanti terkotak-kotak, wah saya ini hanya notaris di wilayah Banten, Jawa Barat, Jakarta. Kalau kita bisa mendamaikan dua orang yang ribut yang di luar wilayah, kenapa enggak? Kenapa tidak ya? Pak? Kenapa Berarti enggak? memang harus regulasi dulu ya Dan atau biaya lebih murah ya. iya biaya lebih murah. Sepakat nggak? Seharusnya sih sepakat. Ya cuma kembali ke kita pembuatan akta kan itu. Sebenarnya yang dimaknai dengan wilayah itu kan memang yang penting bertanda tangan di hadapan notaris di wilayah. Ya sama orang nikah, Iya. tanda tangan Iya. depan pemulu. Iya, betul, seperti itu. Atau bisa dikuasakan ya jika Bisa dikuasakan. Tapi kalau nikah bisa nggak Pak dikuasakan?
Online kan bisa kan? Online bisa kan ya? Iya. Online kan bisa Iya. sekarang. Bahkan ada Iya. beberapa yang suaminya waktu itu dia tinggal di Amerika Iya, ya, dia betul. sebagai diaspora, Iya. istrinya di sini karena keterbatasan waktu itu saya lihat waktu zaman COVID ya. Oh iya, betul. Itu banyak. Sulit Dan itu pulang. kan sah saja. Betul. Karena sudah ada walinya. Iya. Ya zaman sekarang kan komunikasi yang penting asal punya niat hubungannya bagus kan. Pengadilan aja sekarang bisa pakai Bisa. online. Pengadilan online, iya. Iya kan? Mulai Artinya kan pendaftaran. tidak mengurangi Iya. substansi hukumnya. Dan ini perjanjian bisnis misalnya, Bisnis waris kan kan ini bisa. juga nggak Nah, saya pikir ini pernikahan. Harusnya bisa ya, Pak. ini menarik sekali nih perbincangan kita. Iya. Hanya waktu kita yang terbatas ya. Tapi lain kali akan saya undang lagi nih. Dengan Mbak. senang hati, Pak Boy, dengan Ya, senang hati. jadi kalau kita kan sama-sama menyampaikan dialog. Iya. Memang dialog itu ada yang pro, ada yang Iya. kontra. Kita bukan berarti harus memikirkan enggak ya. Artinya kalau memang ini positif, Iya. kan bisa kita bawa. Kenapa? Kalau misalnya enggak, Iya. ya kan kita kan Iya. mencoba-coba dulu Iya, nih. Dan harus itu saya mencoba. kan, kalau Mbak dari kacamata Mbak seorang notaris, setuju kan kalau misalnya kita masuk ke restoratif justice Sangat sebagai setuju. Iya, sebagai istilahnya fasilitator ya, peran Hmm. notaris untuk mendamaikan para pihak karena ada keadilan restoratif itu. Setuju. Setuju ya? Setuju. Salaman dulu dong kita. Deal. Oke, pemirsa. Sebelum kita tutup nih, kira-kira apa yang Mbak ingin sampaikan ke pemirsa kita nih? Lebih ke notaris atau Apa lebih ke terserah, apa misalnya aja? Oke. dari notarisnya bagaimana, kalau misal dalam rangka restoratif justice-nya bagaimana, ini Mbak bisa sampaikan ke pemirsa Oke, kita oke. nih. Karena silakan. tidak boleh beriklan ya. Ya, Notaris. enggak. Tapi kalau Lebih ke- beriklan kan ya wajar-wajar aja ya, asal jangan merusak aja. Iya, benar, merusak. Ya, silakan Mbak. Iya baik, terima kasih Pak Hmm. Boy. Terima kasih pemirsa. Jadi sebenarnya bukan kesan-pesan, lebih ke closing statement aja ya Iya. Pak ya. Kalau saya pribadi sebagai notaris PPAT yang pasti memang harus ditingkatkan adalah kualitas layanan ya, apalagi sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, teknologi yang sangat cepat. Jadi kita harus dituntut untuk beradaptasi dan masyarakat pada umumnya sekarang sudah sangat pintar-pintar. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti semuanya supaya akta otentik yang dibuat oleh notaris, oleh saya selaku notaris PPAT tidak terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. Ya, apalagi dikaitkan dengan keadilan restoratif yang tentu memang membutuhkan akta notaris untuk memberikan lebih kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa sebagai alternatif dispute resolution. Mungkin itu saja, Pak Boy. Artinya saya nggak mengundang notaris yang kaleng-kaleng ya. Insya Baiklah Allah. Mbak Iya. Dwi, ya saya panggilnya Mbak Dwi aja ya. Iya. Emang Mbak Dwi kan panggilan sekarang? Baduy. Mbak Dwi. Baduy ya. Baiklah Mbak Dwi, terima kasih ya sudah Ya, datang ke sama-sama, Pak Boy. Cipta Terima kasih Kreasi kembali. TV. Pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya cintai, demikianlah perbincangan kita dengan Mbak Dwi. Dia seorang notaris ya. Biarpun masih muda, tapi dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perbincangan-perbincangan kita ini dalam rangka ya restoratif justice ya, untuk pembuatan aktenya bisa dilakukan notaris ini bisa gaujung bersambut. Dan saya minta juga ya, bukan saya minta ya, saya mengharapkan juga sebaiknya kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ya kita lakukan aja. Ya. Demikian perbincangan kita, sampai ketemu lagi pada perbincangan lain yang tidak kalah menariknya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Thank you.